Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, pembahasan kali ini yaitu mengenai pubertas dan juga kesehatan reproduksi. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita perlu memahami dulu pubertas itu apa sih? Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Nah, karakteristik sekunder itu apa? Lalu karakteristik yang primer itu seperti apa? Mari kita bahas pengertiannya. Perubahan secara primer merupakan ciri-ciri fisik yang secara langsung menunjuk pada proses reproduksi yang khas membedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Sedangkan perubahan secara sekunder merupakan tanda-tanda fisik yang tidak berhubungan secara langsung dengan proses reproduksi, namun menjadi penanda khas yang membedakan seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Nah, hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari bekerjanya hormon-hormon pria dan juga wanita. Selanjutnya, masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan transisi karena pubertas berada dalam peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja, dan dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri biologis psikologis anak-anak masih dimilikinya, sementara beberapa ciri remaja juga dimilikinya. Jadi, masa puber meliputi tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan awalnya masa remaja. Sebutannya apa sih? Nah, menjelang anak matang secara seksual, ia masih disebut sebagai anak puber. Begitu matang secara seksual, ia disebut sebagai remaja atau remaja muda. Masa pubertas terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama ada tahap prapubertas, yang kedua ada tahap pubertas, yang ketiga ada tahap pasca pubertas. Yang pertama ada tahap prapubertas. Pada tahap ini disebut juga sebagai tahap pematangan yang terdapat pada masa terakhir kanak-kanak. Pada masa ini anak disebut sebagai prapuber sehingga tidak dapat disebut anak-anak atau juga tidak bisa disebut sebagai remaja. Pada tahap ini mulai nampak ciri-ciri seks sekunder, namun organ-organ reproduksinya belum berkembang secara sempurna. Yang kedua ada tahap pubertas. Tahap ini disebut juga tahap matang karena terjadi di antara masa kanak-kanak dan masa remaja. Pada tahap ini kriteria kematangan seksual mulai muncul. Pada anak perempuan terjadi menstruasi dan pada anak laki-laki terjadi mimpi basah. Yang ketiga ada tahap pasca pubertas. Pada tahap ini menyatu dengan tahun pertama dan kedua masa remaja. Pada tahap ini ciri-ciri seks sekunder sudah berkembang dengan baik dan organ-organ seks juga sudah berfungsi dengan matang. Berikut ciri-ciri pubertas pada anak perempuan. Yang pertama ada pertumbuhan pesat. Anak ketika dalam masa pubertas akan mengalami pertumbuhan super pesat. Bahkan dalam beberapa kasus pertumbuhan pesat secara fisik bisa melebihi ekspektasi para orang tua. Yang kedua ada pertumbuhan payudara. Anak perempuan memiliki ciri utama yaitu mengalami pertumbuhan pesat di bagian payudara. Pada anak perempuan, payudara mereka akan tumbuh membesar hingga mereka benar-benar dewasa. Pada umumnya memerlukan waktu 3-5 tahun untuk payudara anak berkembang sepenuhnya seperti orang dewasa. Namun, semua itu kembali pada genetika setiap anak yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. 3. Pinggang melebar. Perubahan fisik lainnya yang jelas terlihat adalah semakin melebarnya ukuran pinggang dari anak perempuan. Pesatnya pertumbuhan si anak menyebabkan berat badan serta ukuran baju dan celana pun menjadi bertambah. Celana yang biasanya muat pun menjadi tak muat lagi. 4. Menstruasi. Dari semua tanda-tanda pubertas pada anak perempuan, mungkin menstruasi ini dapat dikatakan menjadi masa yang paling tangguh. Anak perempuan selama menginjak masa pubertas akan mengalami kenaikan hormon dan menstruasi. Pada umumnya, menstruasi pada anak perempuan terjadi pada usia 12-13 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan jika terjadi lebih cepat atau justru lebih lambat. 5. Munculnya keputihan. Ketika anak mulai puber, biasanya akan muncul noda baru berwarna putih atau keruh di celana dalam mereka. Itu adalah keputihan yang kemunculannya menandai bahwa mereka sedang dalam masa puber. Debit ini adalah cairan yang diproduksi dari tubuh untuk membersihkan vagina, sehingga kemunculannya adalah hal yang cukup umum dan dialami oleh banyak anak perempuan.
6. Munculnya jerawat. Munculnya jerawat diakibatkan oleh hormon. Hormon-hormon tersebut menjadi pemicu munculnya jerawat dan komedo di area wajah bahkan badan. Maka tidak perlu panik jika anak di usia tersebut mulai melakukan perawatan dan menjaga penampilan. Itu artinya mereka menyadari bahwa mereka sedang berada di fase pubertas dan perlu untuk merawat diri. 7. Perubahan bentuk tubuh. Seiring dengan berjalannya waktu, masa pubertas membuat perubahan signifikan pada tubuh anak-anak. Beberapa bahkan tampak menggendut karena hormon-hormon di dalam tubuh yang memicu perubahan secara fisik. Sebagian anak di masa pubernya cenderung lebih sukar tidur, hari-harinya menjadi cepat mengantuk. 8. Tumbuhnya rambut atau bulu halus. Memasuki masa pubertas, pada tubuh anak-anak yang awalnya mulus akan tumbuh rambut atau bulu halus di area ketiak dan kemaluan. Bahkan beberapa anak perempuan juga memiliki bulu halus yang tumbuh di area kumis mereka. 9. Perubahan suasana hati. Fase pubertas dapat menjadi fase yang sangat sulit bagi anak-anak. Banyak di antara mereka yang kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi mereka yang baru. Contohnya seperti berjerawat, bau badan, dan berat badan naik. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Yang pertama itu pertumbuhan testis. Awal masa puber pada anak laki-laki ditandai dengan pertumbuhan penis dan testis yang semakin membesar, sehingga produksi hormon testosteron pun menjadi semakin banyak. Hormon ini juga nantinya akan mempengaruhi sikap dan perilaku si anak tersebut. Anak laki-laki akan benar-benar mencapai masa pubertasnya sekitar 2 tahun setelah awal fase pubertas tiba. 2. Tumbuh rambut atau bulu halus. Sama dengan perempuan, laki-laki juga memiliki perubahan fisik dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan juga ketiak. Selain itu, di bagian wajah biasanya pria itu tumbuh rambut di sekitaran dagu dan juga kumis. 3. Produksi keringat bertambah. Pada fase pubertas, hormon laki-laki akan meningkat jauh lebih tinggi. Hal ini memicu produksi keringat yang juga bertambah banyak sebab kelenjar keringat bekerja lebih cepat. 4. Mimpi basah. Pada saat fase pubertas, anak laki-laki mengalami ereksi dan ejakulasi. Ejakulasi yang pertama ini menandakan bahwa anak tersebut memasuki fase pubertas. Ejakulasi ini muncul ketika anak tersebut mimpi basah. 5. Perubahan suara. Perubahan suara pada saat pubertas memang sangat kentara. Tidak seperti perempuan, mungkin suara dari laki-laki ini cenderung akan terdengar lebih berat. Mungkin itu juga tidak semua anak laki-laki suaranya akan berubah menjadi lebih berat. 6. Munculnya jerawat. Sama seperti anak perempuan, pada saat masa puber ini anak laki-laki juga akan muncul jerawat. Hal itu disebabkan oleh tingginya produksi hormon dari anak laki-laki yang sedang mengalami masa pubertas. 7. Bertambah tinggi. Anak laki-laki memang memiliki tumbuh kembang yang jauh lebih pesat ketika mereka memasuki masa pubertas. Hal ini disebabkan anak-anak semasa pubertas mampu bertambah tinggi 7-8 cm setiap tahunnya. 8. Otot-otot mulai berbentuk. Anak laki-laki memang berbeda dengan anak perempuan. Pada dasarnya, anak laki-laki ini memiliki jumlah otot yang sangat banyak. Nah, pada saat memasuki fase pubertas, otot-otot ini akan semakin terbentuk. Meskipun mereka tidak berolahraga rutin dan sengaja membentuk tubuh, secara otomatis otot-otot dalam tubuh anak laki-laki akan bertumbuh dan mengencang. Sehingga beberapa otot akan tampak lebih menonjol dibandingkan pada saat mereka berada pada usia anak-anak. Dengan banyaknya otot-otot ini, anak laki-laki akan terlihat menjadi lebih kuat. 9. Tumbuhnya jakun. Pada dasarnya, anak laki-laki sudah memiliki jakun, namun belum menonjol. Nah, masa pubertas ini memicu hormon pada tubuh anak laki-laki, sehingga jakun yang awalnya tak terlihat menjadi menonjol. Pubertas normal terjadi saat awal masa remaja, ketika anak sudah berusia 10 tahun ke atas. Pubertas ini dipicu oleh hormon gonadotropin atau GnRH, yaitu hormon yang merangsang produksi hormon estrogen pada anak perempuan dan hormon testosteron pada anak laki-laki. Hormon reproduksi erat kaitannya dengan kesehatan organ reproduksi seseorang. Baik pada pria maupun wanita, hormon reproduksi terlibat dalam kesuburan dan seksualitas. Hormon reproduksi mulai diproduksi dan bekerja sejak memasuki masa remaja. Saat itu, hormon-hormon ini mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, seperti payudara yang mulai membesar pada anak perempuan dan dada yang lebih bidang pada anak laki-laki. Penting bagi remaja dan orang tua untuk mengenali tanda-tanda pubertas. Kemudian, khusus bagi orang tua, berikanlah pendidikan seks yang tepat pada anak remajanya
agar terhindar dari pergaulan bebas. Pada masa pubertas, organ reproduksi mulai mengalami masa kematangan, sehingga kita perlu menjaga kesehatan organ reproduksi agar reproduksi tidak mengalami gangguan pada masa perkembangannya. Nah, perlu diingat bahwa organ reproduksi bukan hanya penis dan vagina saja. Organ lain seperti testis serta indung telur maupun rahim juga merupakan bagian dari sistem ini. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatannya, sebaiknya dilakukan dari luar maupun dalam tubuh. Adapun tips atau cara menjaga sistem reproduksi, yang pertama, memelihara kebersihan alat kelamin. Nah, memelihara kebersihan alat kelamin ini adalah salah satu bentuk komitmen untuk menjaga kesehatan reproduksi. Intim yang kotor dapat meningkatkan risiko penyakit yang dapat mengganggu sistem kerja reproduksi. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat. Cara lain untuk menjaga kesehatan organ reproduksi adalah dengan memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh. Jika kita terbiasa memakan makanan yang sehat dan bergizi tinggi, tubuh akan terasa sehat dan bugar. Kita juga akan terhindar dari berbagai penyakit, termasuk penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Yang ketiga, rutin berolahraga. Berolahraga sangat baik bagi organ-organ reproduksi. Selain bisa meningkatkan stamina, olahraga dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit yang kerap berhubungan dengan gangguan organ reproduksi seperti diabetes. Yang keempat, beristirahat yang cukup. Istirahat yang cukup seringkali tidak dianggap penting, padahal ini perlu dilakukan untuk membantu meredakan stres dan mengistirahatkan organ tubuh agar fungsinya terjaga dengan baik. Terakhir, menghindari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini seperti dicontohkan merokok atau terlalu banyak mengkonsumsi alkohol. Nah, hal ini perlu kita hindari agar organ reproduksi yang kita miliki dapat terjaga baik.